Aku diperlakukan seperti OB oleh karyawanku yang kurang ajar. Saat ia tahu aku adalah bosnya, ia menangis menyesal. Ternyata. Buat yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Aku, Vanessa, seorang pengusaha di bidang fashion yang telah berhasil membangun bisnis dari nol, memiliki banyak butik yang tersebar di berbagai kota. Setiap butik adalah hasil dari kerja keras, dedikasi tanpa henti, dan keyakinan bahwa kesuksesan hanya dapat dicapai dengan memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Filosofiku sederhana, pelayanan yang tulus dan kualitas produk yang baik akan selalu memenangkan hati siapapun. Namun, meski sudah mencapai kesuksesan yang cukup besar, aku tidak pernah merasa perlu untuk memamerkan statusku sebagai pemilik. Bagiku, keberhasilan tidak ditentukan dari seberapa banyak orang yang mengenalku atau dari barang-barang mewah yang aku pakai, melainkan dari sejauh mana aku bisa memberikan dampak positif. Kerendahan hati adalah nilai yang selalu kupegang erat, karena aku percaya bahwa di atas segalanya, kita semua hanyalah manusia yang setara. Hari itu, aku memutuskan untuk mengunjungi salah satu butik terbesar milikku yang terletak di seberang mall mewah di pusat kota. Aku ingin melihat langsung bagaimana operasional sehari-hari berjalan tanpa kehadiran seorang bos besar. Aku tidak memberitahu siapapun bahwa aku akan datang. Tujuanku sederhana, memastikan semua berjalan dengan baik, baik untuk pelanggan maupun karyawanku. Aku mengenakan pakaian yang sangat sederhana, blus putih tanpa hiasan, celana jeans yang sudah lama ada di lemariku, dan sandal datar yang nyaman. Penampilanku ini sering membuatku terlihat seperti orang biasa, bukan seorang pengusaha dengan bisnis besar. Rambutku aku biarkan tergerai tanpa aksesoris apapun. Tak ada tas bermerek atau perhiasan mencolok yang menggantung di tubuhku, hanya sebuah tas kecil dengan barang-barang penting. Aku tiba di depan butik dengan menumpang ojek online. Sopir ojek itu tersenyum ramah dan mengucapkan terima kasih setelah kubayar. Aku membalas senyumnya dan menyempatkan diri mengucapkan, "Semoga harimu menyenangkan, Pak." Dari luar, aku memperhatikan butik yang penuh dengan aktivitas. Kaca besar di depan butik memberiku pandangan jelas ke dalam. Suasana terlihat ramai. Pelanggan terlihat hilir mudik, sibuk memilih pakaian. Beberapa karyawan terlihat melayani dengan antusias, memberikan saran kepada pelanggan yang tampak ragu. Suasana itu membuatku tersenyum. Ada kebanggaan yang tak bisa kujelaskan melihat tempat yang dulu hanya ada dalam impianku kini berdiri megah dan hidup. Aku mengambil napas panjang sebelum melangkah masuk. Begitu pintu kaca terbuka, aroma khas butik, campuran parfum lembut dan kain baru, langsung menyambutku. Aku berdiri sejenak, mengamati suasana di dalam. Semua terlihat begitu sibuk, nyaris sempurna, tapi ada sesuatu yang membuatku ingin mengamati lebih jauh. Aku mulai melangkah, berpura-pura menjadi pelanggan biasa, mencoba merasakan pengalaman berbelanja seperti mereka yang datang ke sini setiap hari. Di sudut butik, seorang ibu muda yang sedang menggendong bayinya terlihat kesulitan. Bayi itu menangis, sementara di tangan sang ibu terdapat mangkuk kecil berisi bubur. Dalam kepanikan mencoba menenangkan bayinya, mangkuk itu tergelincir, dan bubur tumpah ke lantai yang mengilap. Semua orang di sekitar tampak memperhatikan, tapi tak satu pun yang bergerak membantu. Melihat itu, aku segera melangkah ke arah mereka. "Tidak apa-apa, Bu, saya bantu," ucapku lembut sambil memberikan senyum menenangkan. Aku melihat lepel yang tersandar di dekat meja kasir dan tanpa pikir panjang, aku mengambilnya. Dengan cepat, aku jongkok dan mulai membersihkan noda bubur di lantai agar tidak licin. Namun, sebelum aku selesai, langkah cepat seseorang terdengar mendekat. Seorang wanita berseragam butik dengan name tag bertuliskan, "Juwita," berhenti tepat di depanku. Ia menatapku dengan alis terangkat dan raut wajah yang tidak menyenangkan. "Maaf, Ibu, tapi ini bukan tanggung jawab pelanggan," katanya dengan nada dingin, sembari melipat tangannya di depan dada. Aku mendongak, sedikit terkejut dengan responnya. "Oh, tidak apa-apa,
Saya hanya ingin membantu, jawabku ramah sambil kembali menyeka sisa bubur di lantai. Namun, Juwita tampaknya tidak terkesan dengan niat baikku. Ia melanjutkan dengan nada yang terdengar sarkastis, "Kalau ingin membantu, mungkin ibu lebih cocok melamar sebagai staf kebersihan di sini. Tapi sayangnya, lowongannya sudah penuh." Beberapa pelanggan yang berada di dekat kami menoleh, tertarik dengan interaksi yang berlangsung. Aku bisa merasakan tatapan mereka, tapi aku tetap mencoba bersikap tenang. "Maaf, saya hanya tidak ingin ibu ini kesulitan," ucapku, menunjuk ke arah ibu muda yang kini tampak canggung, berdiri sambil menggoyang-goyangkan bayi di gendongannya. Juwita menatap ibu muda itu sekilas, kemudian kembali memandangku. "Tugas kami di sini adalah melayani pelanggan dengan baik, Bu, termasuk menangani hal-hal seperti ini. Kalau ibu butuh sesuatu, kami akan dengan senang hati membantu, daripada ibu harus mengambil lab seperti itu." Nada bicaranya yang sinis, ditambah senyumnya yang terkesan mengejek, membuat suasana menjadi tidak nyaman. Aku meletakkan lepel kembali ke tempat semula dengan perlahan, memastikan tidak ada kekacauan lebih lanjut. "Baiklah," ujarku akhirnya, sambil bangkit berdiri. Aku memandang Juwita dengan tenang. Saya hanya berpikir membantu adalah hal yang wajar dilakukan. Sebelum Juwita sempat menjawab, seorang staf lain, yang tampak lebih muda dan gugup, mendekat. "Maaf, Mbak Juwita, biar saya yang bersihkan," katanya cepat. Ia mengambil lap dari tanganku dan mulai membersihkan sisa noda di lantai. "Terima kasih," ucapku kepada staf muda itu, memberikan senyum kecil yang membuatnya tampak lega. Namun, Juwita masih berdiri di sana, memandangku dari ujung kepala hingga kaki, seolah mencoba menilai siapa aku. "Jika ibu butuh bantuan memilih produk, tolong panggil staf kami, bukan mengambil alih tugas mereka," katanya sebelum pergi dengan langkah angkuh. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Aku tidak ingin merusak suasana hati dengan kejadian kecil seperti ini, tapi sikap Juwita tadi meninggalkan rasa tidak nyaman. Apakah karena aku berpakaian terlalu sederhana, hingga ia merasa berhak merendahkanku? Atau mungkin ia hanya memiliki hari yang buruk? Ibu muda tadi menatapku dengan tatapan penuh rasa bersalah. "Terima kasih banyak, Bu. Maaf kalau gara-gara saya jadi begini." Aku menggeleng dan tersenyum padanya. "Tidak apa-apa, Bu. Bayi ibu pasti lapar ya? Silakan lanjutkan dulu, saya yakin staf lain akan membantu." Aku melangkah menjauh, mencoba kembali fokus pada tujuanku mengunjungi butik hari itu. Namun, dalam hatiku, aku mulai mempertanyakan bagaimana budaya kerja di sini, apakah benar-benar mencerminkan nilai yang selalu kupegang. Melayani dengan kerendahan hati, saat aku mencoba menjauh dari area yang sudah dibersihkan oleh staf muda tadi, suasana tampaknya belum kembali tenang. Aku mendengar langkah cepat Juwita kembali mendekat. Kali ini, ia berhenti di dekatku dengan tangan di pinggang dan wajahnya yang memerah karena emosi. "Bu, apa-apaan ini? Bukannya membantu, malah bikin lantai makin kotor. Kamu tahu nggak kalau pelanggan lain bisa tergelincir gara-gara kamu?" Suaranya menggema keras, cukup untuk membuat semua pelanggan di butik menoleh. Aku menoleh padanya, sedikit bingung dengan tuduhannya. Lantai sudah bersih, tidak ada tanda-tanda kotoran lagi. Tapi sepertinya, ia hanya mencari alasan untuk meledakkan emosinya. Pelanggan di sekitar mulai berbisik-bisik. Ada yang tampak kaget, ada pula yang mulai berusaha menjauh agar tidak terlibat dalam situasi canggung ini. Aku berdiri tegak, menatap Juwita dengan tenang. "Maaf, saya hanya berusaha membantu tadi. Tidak ada niat membuat kekacauan," jawabku dengan nada pelan dan sopan. Namun, Juwita tidak merespons dengan baik. Sebaliknya, ia melangkah lebih dekat dan menunjuk lantai yang sebenarnya sudah bersih. "Bantu? Kamu kira ini rumahmu? Ini butik profesional, bukan tempat main-main. Kalau kamu mau bantu, biarkan staf yang bekerja sesuai tugasnya."
Jangan malah membuat pekerjaan kami lebih sulit. Suaranya semakin lantang, membuat suasana menjadi semakin tidak nyaman. Beberapa pelanggan yang tadinya asyik memilih pakaian kini benar-benar berhenti dan memandang ke arah kami. Aku bisa merasakan tatapan mereka, ada yang simpati, ada juga yang penasaran. Aku menatap Juwita dengan sabar, mencoba menahan diriku agar tidak terpancing oleh emosinya. Aku tidak ingin membuat keributan, apalagi di depan pelanggan lain. Saya mengerti, dan sekali lagi saya minta maaf kalau tindakan saya tadi mengganggu. Saya hanya ingin membantu ibu tadi yang kesulitan, jawabku dengan nada tenang. Staf muda yang tadi membersihkan lantai kembali mendekat, tampak cemas dengan situasi yang semakin memanas. Mbak Juwita, lantai sudah bersih. Tidak ada masalah lagi. Mungkin sebaiknya kita, ucapnya pelan, mencoba menengahi. Namun, Juwita mengibaskan tangan, seolah tidak mau mendengar. Diam kamu. Ini bukan urusanmu, bentaknya pada staf muda itu. Aku menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosi yang mulai berkecamuk dalam diriku. Aku bisa saja membalas bentakan Juwita, tapi itu bukan caraku. Aku memilih untuk tetap tenang dan membiarkan dia melampiaskan emosinya. Aku tidak ingin masalah ini berlarut-larut, kataku akhirnya. Jika ada kesalahan yang saya lakukan, saya minta maaf. Saya tidak bermaksud mengganggu pekerjaan siapapun di sini. Juwita tampaknya tidak puas dengan tanggapanku. Ia melipat tangannya di depan dada dan mendengus. Lain kali, kalau datang ke butik ini, jangan bikin keributan, ya? Pelanggan lain juga pasti tidak suka dengan orang yang sok ikut campur, katanya dengan nada sinis. Aku hanya mengangguk kecil, menahan diri untuk tidak membalas ucapannya. Namun, di dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah ini cara stafku memperlakukan pelanggan? Apakah mereka lupa bahwa setiap orang yang datang ke butik, tak peduli penampilannya, adalah seseorang yang layak dihormati? Ketika Juwita akhirnya pergi, suasana di butik kembali normal, meskipun aku bisa merasakan beberapa pelanggan masih menatapku dengan rasa penasaran. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha memulihkan ketenangan dalam diriku. Aku melirik staf muda yang tadi mencoba membantu. Ia tampak gelisah, seolah takut akan mendapatkan teguran karena mencoba menengahi. Aku tersenyum kecil padanya. Terima kasih, kamu sudah berusaha membantu tadi, kataku pelan. Ia terlihat lega mendengar ucapanku, meskipun masih ada kekhawatiran di wajahnya. Maafkan sikap Mbak Juwita, Bu. Kadang dia terlalu emosional, katanya dengan nada pelan, hampir berbisik. Aku hanya mengangguk, tidak ingin memperpanjang diskusi. Di dalam hatiku, aku tahu ini bukan akhir dari konflik. Sikap Juwita yang merendahkan dan emosional perlu ditangani, tapi aku harus menunggu waktu yang tepat untuk melakukannya. Juwita, yang tampaknya masih menyimpan rasa kesal, tiba-tiba berbalik ke arahku dengan tangan di pinggang. Tatapannya tajam, seperti sedang memandang seseorang yang ia anggap tidak berguna. Suaranya memecah suasana butik yang mulai tenang. Kalau kamu cuma mau berdiri bengong di sini, mending kamu buatkan saya kopi di pantry sekarang. Kopinya 2 sendok gula, ya? Katanya dengan nada tinggi sambil menunjuk ke arah dapur kecil di sudut butik. Aku tertegun mendengar perintah itu. Sesaat aku berpikir, apakah aku salah dengar? Apakah dia benar-benar meminta, tidak, memerintahku, untuk membuatkan kopi untuknya? Beberapa pelanggan yang mendengar ucapan itu menatap kami dengan kening berkerut. Ada yang tampak kebingungan, sementara yang lain berusaha menahan senyum. Mungkin berpikir ini hanya bagian dari interaksi yang biasa terjadi di sebuah butik. Namun, aku tahu betul, ini bukan candaan. Aku menatap Juwita dengan tenang, mencoba menilai maksud di balik perintahnya. Apakah ini caranya menunjukkan kekuasaan di depan pelanggan? Atau apakah ia benar-benar menganggapku tidak layak berada di butik ini? Maaf, Mbak Juwita, kataku pelan,
Tetap menjaga sopan santun meski dalam hati aku merasa kesabaranku sedang diuji. Saya hanya seorang pelanggan di sini. Bukankah itu bukan tugas saya? Juwita mendengus kecil, jelas menunjukkan ketidaksukaannya pada jawaban itu. Ia menyilangkan tangan di depan dada, wajahnya semakin terlihat angkuh. Pelanggan? Kamu yakin? Dari tadi aku tidak melihat kamu beli apa-apa. Jangan-jangan kamu cuma datang untuk cari-cari masalah atau numpang duduk saja. Ucapan itu membuat beberapa pelanggan yang masih berada di butik menoleh lagi ke arah kami. Beberapa di antara mereka tampak tidak nyaman, sementara yang lain terlihat menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diriku sendiri. Jelas sekali Juwita sedang mencoba menempatkanku di posisi yang memalukan di depan umum. Aku bisa saja membalasnya dengan kalimat tajam, tetapi itu bukan caraku menyelesaikan masalah. Saya tidak mencari masalah, Mbak, jawabku dengan nada tetap tenang, meski dalam hati aku merasa kecewa dengan sikapnya. Saya datang ke sini untuk melihat-lihat koleksi butik ini. Bukankah itu tujuan butik dibuka? Untuk melayani pelanggan yang datang. Namun, sepertinya Juwita tidak puas dengan jawabanku. Ia malah mendekat, membuat jarak di antara kami semakin sempit. Dengan suara yang lebih pelan namun tetap tajam, ia berkata, "Dengar, ya. Saya tidak peduli apa alasanmu ke sini. Kalau kamu mau berdiri lama-lama tanpa beli apa-apa, setidaknya lakukan sesuatu yang berguna. Pantry ada di sana. Buatkan kopi sekarang." Aku memandangnya dalam-dalam, mencoba membaca ekspresinya. Apakah ini hanya egonya yang berbicara? Ataukah ia benar-benar tidak memiliki rasa hormat terhadap siapapun yang ia anggap di bawahnya? Sebelum aku sempat menjawab, staf muda tadi, yang aku tahu namanya adalah Wina, berjalan mendekat dengan wajah cemas. Ia tampaknya mendengar semua yang terjadi dan tidak tahan melihat situasi ini berlangsung lebih jauh. "Mbak Juwita, maaf, tapi mungkin sebaiknya saya yang membuatkan kopi. Tidak perlu memerintah pelanggan untuk melakukan itu," kata Wina pelan, suaranya penuh kehati-hatian. Juwita menoleh padanya dengan tatapan tajam. "Kamu pikir ini urusanmu? Sudah, kamu urus saja pelanggan lain. Biarkan saya yang menangani ini," bentaknya, membuat Wina langsung menundukkan kepala dan mundur beberapa langkah, tampak takut akan reaksi yang lebih keras. Aku melihat semuanya dengan rasa prihatin. Jika Juwita bisa bersikap seperti ini kepada pelanggan dan bahkan stafnya sendiri, aku mulai bertanya-tanya bagaimana butik ini bisa bertahan dengan atmosfer seperti ini. Akhirnya, aku tersenyum kecil dan berkata, "Mbak Juwita, saya rasa kopi yang Anda inginkan lebih baik dibuat oleh staf Anda yang terlatih. Saya di sini hanya untuk melihat-lihat koleksi, bukan untuk melayani." Nada suaraku tetap lembut, tapi aku tahu bahwa pernyataanku cukup tegas untuk membuat Juwita terdiam sejenak. Ia mendengus kesal, lalu melangkah menjauh sambil menggerutu. "Dasar merepotkan." Aku menarik napas lega. Namun, dalam hati aku tahu, ini belum berakhir. Sikap Juwita yang merendahkan tidak hanya menyasar padaku, tetapi juga pada staf lain. Melihatku tetap diam, Juwita tampak semakin geram. Wajahnya memerah, dan ia berbicara lebih lantang. Mungkin sengaja ingin memastikan semua orang di butik mendengar. "Baru jadi OB saja sudah malas-malasan. Kamu pikir dengan berdiri saja di sini, kamu bisa jadi karyawan tetap di butik ini? Jangan mimpi. Kalau kerjaan kecil saja nggak bisa beres, gimana mau diandalkan?" katanya dengan nada tinggi yang memecah suasana butik. Beberapa pelanggan yang sedang sibuk memilih pakaian langsung menoleh. Wajah mereka menunjukkan berbagai ekspresi. Terkejut, bingung, bahkan ada yang tampak malu menyaksikan insiden ini. Sementara itu, beberapa staf yang mendengar perkataannya langsung menunduk, pura-pura sibuk dengan pekerjaan masing-masing, jelas takut terlibat. Aku berdiri di tempatku, menatap Juwita dengan tenang, meski dalam hati rasa sabarku benar-benar diuji.
Rasanya seperti berdiri di atas panggung, ditonton oleh begitu banyak pasang mata, tanpa ada satupun orang yang tahu siapa aku sebenarnya. "Maaf, Mbak Juwita," jawabku pelan, tetap menjaga nada bicara yang sopan. "Tapi, saya bukan OB di sini, saya hanya..." "Jangan beralasan," potong Juwita dengan kasar. "Kalau bukan OB, kenapa kamu malah pegang-pegang alat pel? Lagakmu seperti pelanggan, tapi dari tadi cuma mondar-mandir. Kalau cuma mau lihat-lihat tanpa beli, kamu bikin suasana di sini nggak enak." Aku menghela napas panjang, menahan diri agar tidak terpancing emosiku. Aku tahu ini bukan tempat atau waktu untuk membongkar identitasku yang sebenarnya. Bagiku, ini adalah ujian kesabaran dan kesempatan untuk melihat sejauh mana Juwita akan melangkah dengan sikap buruknya. Para pelanggan mulai berbisik-bisik. Aku bisa mendengar potongan kalimat yang pelan namun cukup jelas di telingaku. "Kasihan, kok dibentak begitu sih? Kayaknya dia nggak salah apa-apa, ya? Tapi kenapa dia cuma diam saja?" Aku tetap tenang meski situasinya semakin memanas. Aku ingin memberikan ruang bagi Juwita untuk menyadari kesalahannya sendiri, meskipun aku sadar hal itu mungkin akan memakan waktu. Salah satu pelanggan, seorang ibu parubaya yang terlihat rapi dengan tas mahal di tangannya, mendekatiku. Ia tampaknya tidak tahan lagi melihat kejadian ini. "Mbak, maaf, apa Anda baik-baik saja? Kok dibentak-bentak begitu?" tanyanya lembut. Aku tersenyum kecil dan mengangguk. "Terima kasih, Bu. Saya baik-baik saja," jawabku dengan sopan. Namun, Juwita yang melihat interaksi itu langsung menyahut dengan nada sinis. "Ibu, tidak perlu repot-repot. Dia memang begini, kerjaannya lambat, tapi gayanya seperti pelanggan penting." Kalimat itu membuat suasana semakin canggung. Pelanggan yang tadi membelaku hanya memandang Juwita dengan tatapan tajam sebelum melangkah pergi, tampak kecewa dengan pelayanan yang ia saksikan. Aku memutuskan untuk tidak membalas komentar Juwita. Aku hanya berdiri diam, membiarkan dia mengumbar kesombongan dan penghinaan di depan semua orang. Dalam pikiranku, aku tahu saatnya akan tiba untuk membalikan situasi ini. Staf muda yang bernama Wina, yang tadi mencoba membelaku, menatapku dari jauh dengan wajah cemas. Aku memberinya senyuman kecil, seolah ingin meyakinkannya bahwa aku baik-baik saja. Wina tampaknya ingin mendekat, tetapi ketakutan akan reaksi Juwita membuatnya tetap diam di tempat. Aku tahu, sikap Juwita tidak hanya merugikan pelanggan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat bagi staf lain. Sebagai pemilik butik, ini adalah sesuatu yang tidak bisa aku biarkan. Tapi untuk saat ini, aku memilih tetap diam, membiarkan Juwita merasa ia sedang memegang kendali. Hati kecilku hanya berharap, ketika semuanya terungkap nanti, Juwita akan belajar bahwa kesombongan dan sikap merendahkan tidak akan membawa kebaikan, melainkan hanya mempermalukan dirinya sendiri. Ketika aku masih berdiri tenang, Juwita tiba-tiba mendekat dan melipat kedua tangannya di depan dada. Matanya menatapku tajam, seperti sedang menilai sesuatu yang tidak berharga. "Cepat, jangan lambat," katanya dengan suara tajam, seolah-olah aku adalah anak kecil yang harus segera mematuhi perintahnya. Belum sempat aku merespons, ia mengulurkan tangannya dan mendorong lenganku dengan kasar. Dorongan itu tidak terlalu keras, tetapi cukup untuk membuatku terkejut. Napasku seketika tercekat, bukan karena rasa sakit, melainkan karena perlakuan yang benar-benar tidak pantas ini. Aku menatapnya dengan ekspresi datar, mencoba menenangkan diriku sendiri agar tidak membalas perlakuan buruknya dengan amarah. Di sekelilingku, suasana butik mulai berubah. Para pelanggan yang tadinya sibuk memilih pakaian kini memandang kami dengan rasa tidak nyaman. Beberapa bahkan berhenti untuk menyaksikan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Aku bisa merasakan tatapan iba dari salah satu pelanggan yang berdiri tak jauh dariku, seorang wanita muda yang sedang menggendong bayinya. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu untuk campur tangan. "Wina,
Staf muda yang tadi kulihat mencoba menenangkan suasana sebelumnya, tampak semakin gelisah. Ia mencuri pandang ke arahku, lalu ke arah Juwita, seolah ingin melindungiku tetapi takut akan konsekuensinya. Aku bisa memahami rasa takut itu. Juwita jelas seseorang yang terbiasa merasa berkuasa di tempat ini. Aku mengambil napas dalam-dalam dan memutuskan untuk menuruti perintahnya, bukan karena aku merasa kalah, melainkan karena aku tidak ingin mempermalukan siapapun di depan pelanggan lain. Bagiku, ini adalah ujian kesabaran yang harus kulalui. Baik, Mbak Juwita, jawabku dengan suara tenang, meskipun dadaku berdegup kencang menahan gejolak emosi. Aku berjalan menuju pantry kecil yang berada di sudut butik. Beberapa pelanggan memperhatikanku dengan tatapan bingung, mungkin bertanya-tanya mengapa aku yang terlihat seperti pelanggan malah diperlakukan seperti karyawan rendahan. Setibanya di pantry, aku menemukan cangkir dan mesin pembuat kopi yang sederhana. Aku mulai menyeduh kopi, berusaha mengalihkan pikiranku dari apa yang baru saja terjadi. Namun, suasana di luar pantry tetap terasa mencekam. Dari balik dinding kaca, aku bisa mendengar suara Juwita yang terus bergumam dengan nada sinis. Mungkin sengaja ingin memastikan bahwa aku mendengar setiap kalimatnya. Dasar lambat. Kalau memang gak mampu kerja, sebaiknya cari pekerjaan lain saja. Jangan bikin butik ini terlihat buruk di depan pelanggan, katanya dengan nada yang menusuk. Tanganku sedikit gemetar saat menuangkan kopi panas ke dalam cangkir. Aku tidak takut atau merasa terintimidasi, tetapi rasa kesal mulai menggerogoti kesabaranku. Di dalam diriku, ada dorongan untuk menghentikan semua ini, untuk mengungkapkan siapa aku sebenarnya. Namun, aku tahu, ini bukan waktu yang tepat. Jika aku bertindak berdasarkan emosi, pelajaran yang seharusnya didapat oleh Juwita mungkin tidak akan terasa berarti. Aku membawa cangkir kopi itu kembali ke area depan butik, berjalan perlahan melewati rak-rak pakaian yang tertata rapi. Juwita berdiri di sana dengan kedua tangannya di pinggang, menatapku dengan ekspresi penuh kemenangan, seolah-olah dia baru saja menundukkan seseorang di bawah kekuasaannya. Saat aku menyerahkan cangkir kopi itu padanya, ia mengambilnya dengan angkuh tanpa sepatah kata pun ucapan terima kasih. Lain kali lebih cepat, ya, ucapnya sambil menyeruput kopi tersebut. Ia lalu berbalik, meninggalkan aku berdiri di sana dengan perasaan campur aduk. Pandangan beberapa pelanggan masih tertuju padaku, sebagian terlihat prihatin, sebagian lagi tampak bingung. Aku hanya membalas dengan senyuman kecil, mencoba meyakinkan mereka bahwa aku baik-baik saja. Namun, jauh di dalam hatiku, aku tahu bahwa ini bukan akhir dari semuanya. Kesabaranku memang diuji, tetapi aku percaya, waktuku untuk membalikan keadaan akan segera tiba. Dengan kopi yang masih mengepul di tanganku, aku berjalan menuju ruangan khusus para desainer, ruangan yang cukup istimewa karena di dalamnya terdapat para kreator yang menjadi jantung dari koleksi-koleksi butik ini. Di setiap langkah, aku merasa tatapan orang-orang masih mengikuti, namun aku terus melangkah tanpa menghiraukannya. Aku membuka pintu ruangan dengan hati-hati. Begitu aku masuk, suasana ruangan yang awalnya penuh konsentrasi mendadak berubah. Para desainer yang duduk di meja masing-masing, dengan sketsa dan kain berserakan di depan mereka, langsung berhenti bekerja. Salah satu desainer senior, Bu Ratna, mengangkat wajahnya dan terkejut. Matanya membelalak seperti tidak percaya apa yang dilihatnya. "Bu Vanessa?" serunya, suaranya bercampur rasa hormat dan kebingungan. Desainer lainnya yang mendengar itu langsung menoleh. Mereka spontan berdiri, beberapa bahkan langsung merapikan diri seperti seorang murid yang tiba-tiba disadari diawasi oleh kepala sekolah. "Selamat siang, Bu Vanessa," sapa mereka hampir serentak. Nada suara mereka penuh rasa hormat. Aku tersenyum tipis, menundukkan kepala sebagai balasan, tetapi tanganku yang membawa kopi jelas menimbulkan kebingungan di wajah mereka. Salah satu desainer muda, Ardi, bahkan tampak seperti ingin mengambil cangkir kopi itu dariku, tetapi ia ragu-ragu untuk melakukannya. "Maaf, Bu."
Ada apa Anda membawa kopi? Apa Anda butuh sesuatu? Tanya Bu Ratna hati-hati, mencoba mencari penjelasan. Aku tetap tenang, meskipun situasi ini membuatku ingin tertawa kecil. Tidak, ini untuk Mbak Juwita, jawabku, mencoba terdengar biasa saja. Namun, jawaban itu justru membuat suasana semakin canggung. Wajah-wajah mereka penuh kebingungan, dan aku bisa melihat rasa tidak percaya di mata mereka. Untuk Mbak Juwita? Dia menyuruh Anda, Bu? Tanya Ardi akhirnya, nadanya sedikit tercekik. Ia seperti tidak percaya bahwa seseorang berani memberi perintah seperti itu kepada pemilik butik ini. Aku mengangguk kecil. Iya, dia sepertinya tidak tahu siapa aku. Jadi, aku pikir, biarkan saja dulu, kataku sambil tersenyum penuh arti. Suasana ruangan menjadi hening sejenak. Para desainer saling bertukar pandang, wajah mereka menunjukkan campuran antara kesal dan khawatir. Mereka tahu bahwa Juwita telah melakukan kesalahan besar, tetapi mereka juga memahami bahwa aku tidak ingin situasi ini meledak begitu saja. Bu, maaf kalau boleh kami usul. Bu Ratna mulai angkat bicara, tetapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Tenang saja, Bu Ratna. Saya hanya ingin melihat sampai sejauh mana sikapnya. Ini juga akan menjadi pelajaran penting untuk kita semua, bukan? Ucapku dengan tenang, tetapi nada bicaraku cukup tegas untuk membuat mereka mengangguk paham. Kalau begitu, kami siap jika Anda butuh bantuan. Bu, kata Bu Ratna akhirnya, wajahnya menunjukkan rasa hormat yang tulus. Aku mengangguk, merasa terhibur oleh dukungan mereka. Dengan cangkir kopi masih di tangan, aku keluar dari ruangan itu, meninggalkan para desainer yang masih tampak bingung tetapi tidak berani bertanya lebih jauh. Aku tahu bahwa tindakan Juwita yang memperlakukanku dengan buruk sudah menyebar di antara staf, dan para desainer yang mengenal baik siapa aku pasti tidak akan tinggal diam. Ketika aku kembali dengan membawa kopi, Juwita masih berdiri di dekat meja resepsionis, berbicara santai dengan seorang staf junior. Wajahnya tampak penuh percaya diri, seolah-olah tak ada yang bisa menyentuhnya. Saat aku mendekat dan menyerahkan kopi yang ia minta, ia menatapku sekilas, lalu mengambilnya dengan cara yang terkesan malas. Akhirnya kamu bisa juga buat kopi, katanya sambil tersenyum sinis. Setelah menyeruput sedikit, ia melanjutkan, kopi ini agak hambar. Kalau kerja, coba lebih niat ya. Jangan setengah-setengah. Aku hanya tersenyum kecil, menahan diri untuk tidak memberikan reaksi apapun. Namun, momen itu tidak berlangsung lama karena beberapa desainer senior, termasuk Bu Ratna, keluar dari ruangannya. Mereka berjalan pelan, tampak ingin memastikan suasana. Ketika Bu Ratna dan yang lainnya berhenti di dekat Juwita, ekspresi mereka yang tegang cukup mencerminkan rasa canggung yang menggelayuti atmosfer butik saat itu. Juwita memperhatikan mereka dengan alis terangkat, lalu tertawa kecil. Lucu sekali, kenapa kalian hormat pada OB? Tanyanya dengan nada mengejek sambil melirikku dari atas ke bawah. Para desainer senior, yang jelas tahu siapa aku, saling bertukar pandang. Wajah mereka tampak menahan emosi, tetapi mereka tidak ingin mempermalukan Juwita di depan umum. Bu Ratna mencoba berbicara dengan hati-hati. Mbak Juwita, mungkin kita perlu bicara sebentar, ucapnya, mencoba membuka jalan tanpa menimbulkan kegaduhan. Namun, Juwita dengan cepat memotong. Enggak usah. Buang-buang waktu saja. Kalau OB-nya malas, ya, bilang saja langsung. Jangan dibela-bela, nanti mereka makin jadi. Wajah Bu Ratna langsung memerah karena menahan amarah, tetapi ia tetap berusaha menahan diri. Beberapa staf lain yang mendengar percakapan itu tampak tidak nyaman, bahkan ada yang menjauh perlahan, tidak ingin terlibat. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. Sikap Juwita yang angkuh dan perkataannya yang meremehkan tidak hanya menyakitkan tetapi juga menunjukkan betapa dangkalnya penilaiannya terhadap orang lain. Mbak Juwita, kataku akhirnya dengan suara lembut tetapi penuh ketegasan,
Kita seharusnya tidak menilai seseorang hanya dari penampilannya. Juwita tertawa sinis. Oh, tentu saja. Tapi, pekerjaan tetap harus dilakukan dengan baik, bukan? Kalau malas, ya pantas ditegur. Aku tersenyum kecil mendengar jawabannya. Waktu terasa seolah berhenti, dan semua orang di butik kini memperhatikan. Ruangan butik yang tadinya penuh dengan percakapan pelan kini terasa sunyi. Kalimat Pak Arif, yang dengan jelas menyebut namaku, seperti guntur yang mengejutkan semua orang, terutama Juwita. Bu, Vanessa? Juwita mengulanginya dengan nada yang jauh lebih rendah daripada sebelumnya, seolah memastikan ia tidak salah dengar. Matanya melebar, dan tangannya yang memegang cangkir kopi tampak sedikit gemetar. Aku tetap tersenyum ramah, meskipun aku bisa merasakan ketegangan yang kian menggelayuti udara. Ya, Pak Arif, jawabku dengan santai, tanpa sedikit pun meninggikan suara. Terima kasih, tapi saya hanya ingin memastikan butik ini tetap berjalan baik. Sejauh ini, saya melihat banyak hal yang perlu diperbaiki. Juwita menatapku dengan wajah pucat. Ia tampak bingung, seperti mencoba menghubungkan semua yang baru saja terjadi. Semua komentar sinisnya, ejekan, bahkan sikap merendahkan yang ia tunjukkan kini kembali menghantam dirinya sendiri, dan aku bisa melihat ia mulai menyadari siapa aku sebenarnya. Bu Vanessa, gumamnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Saya tidak tahu. Aku memutuskan untuk tidak langsung menanggapinya. Sebaliknya, aku berbalik menghadap Pak Arif dan desainer lain yang masih berdiri dengan ekspresi tegang. Pak Arif, Bu Ratna, terima kasih karena kalian tetap bekerja dengan dedikasi tinggi. Saya ingin memastikan bahwa semua staf di sini memahami pentingnya pelayanan yang ramah dan profesional. Pak Arif mengangguk, sementara Bu Ratna tersenyum kecil, tampak lega bahwa aku tidak langsung marah besar. Namun, Juwita, yang masih terkejut, mencoba berbicara lagi. Bu Vanessa, saya benar-benar tidak tahu kalau ibu adalah pemilik butik ini, katanya tergagap, dengan nada yang jauh berbeda dari sikap angkuhnya sebelumnya. Aku menatapnya dengan lembut tapi penuh arti. Tidak masalah, Juwita. Tapi apakah penting untuk tahu siapa yang berdiri di depanmu sebelum memutuskan bagaimana cara memperlakukannya? Tanyaku dengan nada tenang. Pertanyaan itu menghantam Juwita seperti pukulan telak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri kini berubah merah padam. Beberapa karyawan lain yang ada di sana tampak menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku melanjutkan, sebagai seorang staf di butik ini, tugas kita adalah melayani pelanggan dengan baik, tanpa memandang status mereka. Entah mereka datang dengan pakaian sederhana atau mewah, entah mereka menggunakan ojek atau mobil pribadi. Itu adalah prinsip yang mendasari kesuksesan butik ini. Juwita menunduk, wajahnya penuh rasa malu. Saya minta maaf, Bu Vanessa. Saya tidak bermaksud. Aku menahan senyum kecil. Aku tahu ia menyesal, tetapi aku juga ingin memastikan bahwa pelajaran ini tidak hanya untuk Juwita, melainkan juga untuk semua orang di sana. Begitu aku selesai berbicara, suasana di dalam ruangan masih terasa tegang. Juwita berdiri kaku, wajahnya benar-benar pucat seperti seseorang yang baru saja kehilangan semua keberanian. Ia mencoba tertawa kecil, tapi suaranya terdengar lebih seperti gumaman gugup. Maaf, Bu Vanessa, saya tidak tahu, katanya dengan suara yang mulai bergetar. Aku menatapnya dengan tenang, tanpa sedikit pun emosi berlebihan. Senyum tipis terulas di bibirku, cukup untuk menenangkan situasi tapi juga cukup tajam untuk membuat Juwita tahu bahwa kata-katanya tidak akan mudah dimaafkan begitu saja. Tidak apa-apa, Juwita. Tapi ingat, ketidaktahuan bukan alasan untuk bersikap buruk kepada siapapun. Jawabku lembut, tetapi setiap kata terasa seperti teguran halus yang menusuk. Juwita tampak semakin bingung, seolah mencoba mencari jawaban yang bisa membebaskannya dari situasi ini. Namun,
Aku tak memberinya kesempatan. Aku berbalik menghadap semua staf yang ada di sana dan berkata dengan nada yang sedikit lebih keras. Lanjutkan pekerjaan kalian. Saya ingin melihat suasana butik secara langsung. Pastikan setiap pelanggan dilayani dengan baik. Semua staf yang mendengar instruksiku segera mengangguk dan kembali ke posisi masing-masing. Beberapa dari mereka sempat mencuri pandang ke arah Juwita, yang kini berdiri terpaku di tempatnya. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi memilih untuk menunduk dan berjalan perlahan keluar dari ruangan, mungkin untuk menenangkan diri. Aku melangkah keluar dari ruangan desainer dengan perasaan campur aduk. Aku tidak ingin mempermalukan siapapun, tetapi kejadian ini adalah pengingat penting bahwa butikku dibangun di atas prinsip menghormati setiap orang tanpa pandang bulu. Aku berharap apa yang terjadi hari ini menjadi pelajaran, tidak hanya untuk Juwita, tetapi juga bagi semua karyawan di butik. Sementara itu, beberapa pelanggan yang sebelumnya menyaksikan keributan kecil itu kini kembali sibuk memilih pakaian. Aku berjalan pelan mengelilingi butik, memperhatikan setiap detail, dari cara karyawan melayani pelanggan hingga penataan barang yang dipajang. Di setiap langkahku, aku mendapati hal-hal kecil yang bisa diperbaiki, tetapi aku juga melihat dedikasi dari sebagian besar staf yang bekerja keras untuk mempertahankan reputasi butik. Ketika aku melewati kasir, salah satu staf muda menyapaku dengan gugup. Bu Vanessa, terima kasih sudah berkunjung. Kami akan berusaha lebih baik lagi. Aku tersenyum hangat padanya. Terima kasih. Saya tahu kalian sudah bekerja keras. Tetap jaga semangat dan pastikan semua pelanggan merasa dihargai. Ya. Staf itu mengangguk dengan wajah lega, sementara aku melanjutkan langkahku. Di sudut butik, aku melihat Juwita tengah berbicara dengan salah satu staf junior. Ia terlihat berbicara dengan suara rendah, mungkin meminta maaf atau mencoba menjelaskan sikapnya sebelumnya. Wajahnya masih menunjukkan tanda-tanda kecemasan, tetapi aku memilih untuk tidak mengintervensi. Saat aku keluar dari ruangan desainer dan kembali berjalan menyusuri butik, langkahku terhenti oleh suara langkah cepat di belakangku. Bu Vanessa, tunggu. Suara itu memanggilku dengan nada panik. Aku berbalik dan melihat Juwita berlari kecil mendekat. Wajahnya penuh kecemasan, dan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Begitu sampai di hadapanku, Juwita langsung membungkuk, memohon maaf dengan nada suara yang bergetar. Bu Vanessa, maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu kalau ibu adalah pemilik butik ini. Saya terlalu lancang. Tolong maafkan saya, katanya sambil memegang lenganku dengan kedua tangannya, seolah tidak ingin membiarkanku pergi sebelum mendengar permohonannya. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menatapnya dengan tenang. Juwita, kataku, suaraku tetap lembut, tetapi ada ketegasan di dalamnya. Bukan soal apakah kamu tahu siapa aku atau tidak. Yang lebih penting adalah bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Apakah menurutmu cara kamu memperlakukanku tadi sudah mencerminkan sikap profesional? Juwita tampak semakin bingung dan gelisah. Ia menggeleng lemah, matanya mulai berkaca-kaca. Tidak, Bu. Saya terlalu sombong. Saya tidak berpikir jernih. Ia berhenti, seolah kehilangan kata-kata untuk membela dirinya sendiri. Aku melipat kedua tanganku di depan dada, dan menatapnya dengan serius. Ini bukan tentang aku saja, Juwita. Bagaimana jika tadi yang kamu perlakukan seperti itu adalah pelanggan lain? Orang biasa yang datang ke sini untuk berbelanja dengan uang hasil kerja keras mereka? Apa mereka pantas diperlakukan dengan tidak hormat hanya karena penampilan mereka tidak sesuai dengan harapanmu? Kata-kataku membuat Juwita semakin menunduk. Suasana di sekitarnya terasa hening, seolah seluruh dunia berhenti sejenak untuk menyaksikan momen ini. Beberapa karyawan yang sedang bekerja tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu mereka, meskipun mereka mencoba berpura-pura sibuk. Aku tidak membangun butik ini hanya untuk menjual pakaian mewah, lanjutku.
Aku membangun ini dengan tujuan memberikan pengalaman berbelanja yang terbaik untuk semua orang, tanpa memandang siapa mereka atau dari mana mereka berasal. Itu adalah prinsip yang selalu aku pegang. Jadi, pikirkan baik-baik, Juwita. Apakah kamu bisa menjadi bagian dari visi itu, atau kamu akan terus membawa sikap ini ke tempat kerja? Juwita terlihat gemetar. Ia mengangkat kepalanya sedikit, menatapku dengan wajah yang penuh penyesalan. Bu Vanessa, saya mohon beri saya kesempatan untuk memperbaiki diri. Saya janji tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi, katanya dengan suara yang nyaris berbisik. Aku diam sejenak, membiarkan kata-katanya mengalir, sebelum akhirnya menghela napas perlahan. Kesempatan selalu ada, Juwita, tapi itu tergantung padamu. Perbaiki caramu memperlakukan orang lain, bukan hanya karena aku yang bicara, tapi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ingat, rasa hormat itu universal. Ia mengangguk cepat, air matanya mulai mengalir. Terima kasih, Bu. Saya sungguh-sungguh berjanji akan berubah, katanya. Aku hanya memberikan anggukan kecil, lalu perlahan melangkah pergi, meninggalkan Juwita yang masih berdiri di sana dengan wajah penuh rasa malu dan penyesalan. Bagiku, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan aku berharap dia benar-benar belajar dari pengalaman ini. Sambil melangkah menuju pintu butik, aku sempat melihat bayangan Juwita yang kembali ke posisinya di kasir, dengan kepala tertunduk. Seorang rekan kerjanya menepuk bahunya, mungkin memberikan dukungan. Aku hanya bisa berharap bahwa ini adalah awal dari perubahan yang lebih baik, bukan hanya untuk Juwita, tetapi untuk seluruh budaya kerja di butikku. Situasi di dalam butik berubah menjadi sunyi mencekam. Permintaan maaf Juwita yang dramatis, dengan dia hampir berlutut di depanku, menarik perhatian semua orang. Pelanggan yang tadinya sibuk memilih pakaian kini berhenti, pura-pura melihat-lihat, tetapi jelas telinga mereka tertuju pada percakapan kami. Karyawan lainnya juga tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut mereka. Bahkan beberapa desainer yang sebelumnya sibuk di ruang belakang muncul untuk melihat apa yang terjadi. Juwita, dengan wajah penuh penyesalan dan air mata mengalir, terus memohon. Bu Vanessa, saya benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Tolong jangan pecat saya. Saya janji akan berubah, ucapnya dengan suara parau, tangannya terkatup memohon belas kasihan. Aku tetap berdiri di tempatku, menatap Juwita dengan wajah tanpa ekspresi. Dalam hati, aku merasa tidak nyaman menjadi pusat perhatian seperti ini. Namun, aku tahu, apa yang terjadi hari ini adalah pelajaran besar, bukan hanya untuk Juwita, tapi juga untuk semua yang menyaksikan. Seorang pelanggan, seorang wanita parubaya yang mengenakan gaun elegan, melirik ke arahku dan berkomentar kepada temannya, cukup keras untuk didengar, "Oh, ternyata itu pemiliknya." Tidak heran dia bisa bersikap tenang seperti itu. Komentar itu membuat pipi Juwita semakin merah. Dia menundukkan kepala lebih dalam, tubuhnya gemetar. Saya benar-benar minta maaf, Bu. Saya salah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi, ucapnya lirih, hampir tidak terdengar. Aku menarik napas dalam-dalam, mengedarkan pandangan ke seluruh butik. Beberapa pelanggan tampak berusaha menahan senyum, menikmati tontonan gratis ini, sementara karyawan lain terlihat cemas, mungkin takut mereka juga akan dimarahi. Aku menurunkan suaraku, tetapi tetap terdengar tegas. Juwita, kataku pelan, apakah menurutmu permintaan maaf ini cukup untuk memperbaiki apa yang terjadi? Ini bukan hanya tentang aku, tapi juga tentang bagaimana kamu telah memperlakukan orang lain, baik itu pelanggan maupun rekan kerja. Dia mengangguk cepat, masih tidak berani menatapku. Saya tahu, Bu. Saya sadar saya telah bertindak sangat salah. Saya benar-benar menyesal, katanya sambil menyeka air mata yang terus mengalir. Aku melanjutkan, perubahan itu tidak hanya diucapkan, tetapi harus dibuktikan. Semua orang di sini menyaksikan apa yang terjadi.
Ini adalah kesempatanmu untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar bisa berubah. Juwita mengangguk lagi, kali ini lebih mantap. Saya akan membuktikannya, Bu. Tolong beri saya kesempatan. Aku mengedarkan pandangan ke arah para karyawan dan pelanggan yang masih menyaksikan dengan penuh perhatian. Semua orang di sini adalah saksi. Ingat baik-baik apa yang terjadi hari ini. Saya berharap ini menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa tidak ada tempat bagi kesombongan atau sikap merendahkan di butik ini. Salah satu pelanggan yang berdiri di dekatku tiba-tiba angkat bicara. Ibu, Anda sungguh luar biasa. Tidak semua orang bisa tetap tenang menghadapi situasi seperti ini, katanya dengan kagum. Aku tersenyum tipis padanya, lalu kembali menatap Juwita. Baik, Juwita. Aku akan memberimu kesempatan. Tapi ingat, ini adalah peringatan terakhir. Jangan sia-siakan kepercayaan ini. Juwita mengangguk dengan penuh rasa syukur, kemudian berkata pelan, terima kasih, Bu Vanessa. Saya tidak akan mengecewakan Anda lagi. Suasana butik perlahan kembali normal. Meski atmosfernya masih terasa canggung, aku menatap Juwita dalam-dalam, mencoba menyampaikan pesan yang lebih dari sekadar kata-kata. Mata kami bertemu, dan aku bisa melihat ada kecemasan yang mulai tumbuh di wajahnya. Tangannya yang gemetar tak bisa disembunyikan lagi. Peluh dingin mulai menetes di pelipisnya. Dia tahu, apa yang aku katakan bukan sekadar ancaman kosong. Apa yang harus dimaafkan? Tanyaku pelan, namun suaraku tetap tegas, menusuk. Kamu sudah menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya, Juwita. Juwita terdiam sejenak, dan saat itu aku bisa mendengar detakan jantungnya yang semakin cepat. Udara di sekitar kami seolah semakin menebal, berat, penuh ketegangan. Pelanggan yang semula memperhatikan dengan rasa ingin tahu kini mulai saling berbisik, saling bertukar pandang. Bahkan para karyawan lain yang tadinya tegang, kini diam, menunggu keputusan akhir. Aku menghela napas panjang, memastikan bahwa setiap kata yang aku ucapkan sampai ke telinganya dengan jelas. Mulai besok, kamu bisa menerima gaji terakhirmu di sini, lanjutku. Kata-kataku menggantung, keras dan tak terbantahkan, dan aku bisa melihat bagaimana tubuh Juwita kaku mendengar kalimat tersebut. Wajahnya semakin pucat, dan matanya mulai berkaca-kaca. Perlahan-lahan, dia menunduk. Tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari bibirnya. Aku tahu, dia tahu, keputusan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia hindari. Ini adalah akibat dari tindakannya. Aku bukan orang yang terbiasa membiarkan kesalahan seperti ini lewat begitu saja. Tanggung jawab dalam pekerjaan, dan juga dalam hidup, harus dihargai. Dan ketika seseorang menginjakkan kaki di atas harga diri orang lain, mereka harus siap menghadapi konsekuensinya. Para desainer yang berada di sekitar kami tampaknya menahan napas, dan beberapa pelanggan juga diam, menunggu reaksi lebih lanjut. Suasana yang sebelumnya dipenuhi kegembiraan dan aktivitas kini mendadak menjadi hening. Semua mata tertuju pada Juwita. Aku bisa merasakan bagaimana setiap detik berjalan dengan berat. Juwita tetap diam, tubuhnya semakin terlihat rapuh. Akhirnya, dia mengangkat wajahnya, dan aku bisa melihat air mata yang mulai menggenang di matanya. Namun, aku tetap tidak bisa merasakan simpati. Aku sudah memberi kesempatan, banyak kesempatan. Tapi ketika seseorang melangkahi batas, keputusanku menjadi final. Maafkan saya, Bu, kata Juwita dengan suara parau, namun aku tetap tak bergeming. Ada kesalahan yang tak bisa dihapuskan dengan kata-kata semata. Saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu siapa Anda. Aku mengangguk pelan, menatapnya dengan mata penuh makna. Itu masalahnya, Juwita. Kamu tidak tahu siapa aku, atau siapa orang lain yang kamu hadapi. Kamu hanya melihat penampilan dan status. Dan kamu lupa, setiap orang di sini, termasuk dirimu, adalah bagian dari tim ini. Tanpa saling menghormati, tidak ada yang bisa bertahan lama.
Aku berhenti sejenak, memberi waktu pada kata-kataku untuk meresap. Tapi, tidak ada tempat di sini bagi orang yang merendahkan orang lain, apalagi sesama karyawan. Kamu harus belajar bahwa kerja keras dan rasa hormat jauh lebih berharga daripada posisi atau gaji. Juwita tampaknya ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi mulutnya terkunci. Dia hanya menatapku dengan tatapan kosong, seolah berusaha memahami kenyataan yang baru saja dia terima. Pulanglah, dan ambil barang-barangmu besok, ucapku dengan tegas, sebelum aku berbalik dan melangkah pergi. Langkahku terasa berat, tapi aku tahu, inilah keputusan yang harus diambil. Aku tidak ingin terjebak dalam perasaan kasihan atau keraguan. Dunia ini penuh dengan pelajaran keras, dan meskipun aku sering diberi kesempatan untuk memberi maaf, kali ini aku harus menunjukkan bahwa tindakan ada konsekuensinya. Juwita harus belajar bahwa setiap perbuatan punya akibat, dan bukan hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Dengan hati yang tenang, aku melanjutkan langkahku keluar dari butik, meninggalkan Juwita dan semua yang menyaksikan peristiwa itu. Aku tahu, keputusan ini akan mengubah banyak hal, baik bagi Juwita maupun bagi seluruh tim yang ada di sini. Suasana di butik berubah drastis. Dari yang sebelumnya riuh dengan aktivitas pelanggan yang sibuk memilih pakaian dan karyawan yang melayani, kini semuanya terdiam, seakan-akan waktu berhenti sejenak. Semua mata tertuju pada Juwita yang masih berdiri di tempat, wajahnya terbayang jelas dengan ketegangan dan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Tak ada lagi kebanggaan atau rasa percaya diri yang dulu pernah dia tunjukkan. Semua itu runtuh begitu saja, seiring dengan keputusan yang baru saja aku buat. Pelanggan yang semula tak terlalu memperhatikan kejadian di ruangan desainer kini mulai saling berbisik. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan mereka yang tak terhindarkan. Beberapa dari mereka tampak terkejut, beberapa lainnya tampaknya merasa bahwa ini adalah sebuah pembalasan yang pantas. Juwita, yang dulu begitu berani mengejek dan merendahkan orang lain, kini terjebak dalam rasa malu yang mendalam. Sungguh, dia benar-benar terlalu jauh, bisik seorang pelanggan kepada temannya, suaranya rendah namun cukup keras untuk didengar. Tidak pantas dia berlaku seperti itu pada orang lain. Semua orang di sini punya nilai, jawab temannya, dengan nada yang tidak bisa disembunyikan lagi. Di antara keramaian tersebut, aku bisa melihat beberapa karyawan lain, yang sebelumnya diam dan mengamati, kini mulai saling berbisik. Ada rasa tidak nyaman yang terpendam, mungkin ada yang merasa lega, dan mungkin juga ada yang mulai merasakan betapa pentingnya sikap saling menghargai dalam pekerjaan ini. Aku tahu bahwa hari ini bukan hanya tentang Juwita, tapi juga tentang semua orang yang menyaksikan kejadian ini. Sebuah pelajaran tentang bagaimana cara menghargai orang lain, dan tidak memandang sebelah mata siapapun. Juwita yang terisak perlahan mulai merunduk. Air matanya semakin deras, dan aku bisa melihat jelas betapa dalam penyesalan yang ada di hatinya. Dia mulai menghampiriku, langkahnya tampak ragu dan gemetar, seolah-olah ia ingin meminta maaf lagi. Namun, aku tetap diam. Aku tidak ingin memberi kesempatan untuk kata-kata kosong. Aku ingin dia merasakan konsekuensi dari tindakannya. Aku ingin dia tahu, tidak ada tempat di dunia kerja bagi mereka yang memandang rendah orang lain hanya berdasarkan status atau penampilan. Bu Vanessa, tolong beri saya kesempatan kedua. Suara Juwita tercekat di tenggorokan. Air matanya membuatnya hampir tidak bisa berbicara dengan jelas. Tangannya yang gemetar mencoba menyentuh lenganku, tetapi aku menghindar dengan tenang, tidak memberikan ruang untuk rasa kasihan. Di sekeliling kami, pelanggan dan karyawan yang menyaksikan kejadian ini kini tampak semakin terperangah. Beberapa pelanggan yang sebelumnya seolah tak terlalu peduli dengan hiruk-pikuk butik ini, kini mulai merasa bahwa mereka telah menyaksikan sesuatu yang penting. Sebuah pelajaran yang mungkin mereka sendiri juga bisa ambil sebagai contoh dalam hidup mereka. Aku menghela napas panjang, berusaha tetap tenang meskipun di dalam hati, ada rasa campur aduk antara kelegaan dan ketegasan. Keputusan yang kuambil tadi bukanlah tanpa pertimbangan.
Itu adalah keputusan yang harus diambil, bukan hanya untuk Juwita, tetapi untuk semua orang yang ada di dalam tim ini. Semua orang harus tahu bahwa setiap tindakan, setiap perkataan, membawa dampaknya. Terutama dalam lingkungan kerja yang mengutamakan keharmonisan, saling menghormati adalah hal yang utama. Juwita, aku memulai, suaraku tetap tenang namun tegas. Kesempatan kedua bukanlah hal yang diberikan begitu saja. Ini bukan tentang kasihan, ini tentang menghargai orang lain, dan kamu telah mengabaikan itu. Semua orang di sini, dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi, berhak dihormati dan dihargai. Aku berhenti sejenak, memberikan ruang agar kata-kataku benar-benar masuk ke dalam hati Juwita. Aku bisa melihat betapa ia merasa tenggelam dalam rasa malu yang begitu dalam. Namun, itu adalah konsekuensi dari sikap yang selama ini ia tunjukkan. Maaf tidak bisa mengubah apa-apa, Juwita. Mulai besok, kamu akan menerima gaji terakhirmu. Kamu bisa memulai dari awal di tempat lain, dan semoga kamu belajar dari pengalaman ini. Aku menatapnya sekali lagi dengan tegas. Setelah itu, aku berbalik dan berjalan menuju pintu butik. Meskipun langkahku terasa berat, aku tahu ini adalah keputusan yang tepat. Tidak ada rasa puas atau senang yang muncul dalam hatiku. Aku melangkah keluar butik dengan perasaan campur aduk, namun tetap berusaha tenang. Udara sore yang hangat menyambutku, memberikan ruang untuk merenung. Di balik kejadian tadi, aku hanya bisa berharap bahwa ini bukan sekadar pengalaman yang memalukan bagi Juwita, tetapi juga sebuah pelajaran yang berharga, tidak hanya untuknya, tapi untuk semua orang yang menyaksikan. Setiap tindakan selalu memiliki konsekuensi, baik atau buruk. Apa yang Juwita alami hari ini bukanlah sekadar hukuman, melainkan cerminan dari sikapnya sendiri. Kesombongan yang ia tunjukkan selama ini akhirnya berbalik dan menjatuhkannya. Tidak ada kebahagiaan dalam menjatuhkan seseorang, tetapi ada kepuasan tersendiri saat aku bisa menegakkan prinsip yang selama ini kupegang, bahwa semua orang berhak diperlakukan dengan hormat, tanpa peduli siapa mereka. Di sepanjang perjalanan pulang, aku merenungkan bagaimana kehidupan seringkali memberikan pelajaran lewat cara yang tak terduga. Karma bekerja dengan cara yang halus, tetapi pasti. Hari ini, Juwita memetik buah dari apa yang ia tanam. Mungkin ia tidak akan segera berubah, tetapi aku berharap pengalaman ini menjadi awal dari refleksi diri yang mendalam. Kekuasaan, harta, dan jabatan tidak pernah menjadi alasan untuk bersikap sombong. Sebaliknya, kerendahan hati adalah tanda sejati dari seseorang yang benar-benar berkelas. Kesederhanaan dan penghargaan terhadap orang lain adalah hal yang selalu kubawa dalam hidup, dan itu jugalah yang menjadi fondasi kesuksesanku. Saat aku memasuki rumah dan mendengar suara tawa anak-anakku, aku tersenyum. Inilah yang benar-benar berharga, keluarga, kebahagiaan sederhana, dan rasa syukur atas apa yang kumiliki. Kekayaan materi mungkin bisa hilang kapan saja, tetapi nilai-nilai yang kutanamkan, baik dalam keluargaku maupun di tempat kerjaku, adalah warisan yang tak ternilai. Hari itu, bukan hanya Juwita yang belajar sesuatu. Aku pun diingatkan kembali bahwa kebaikan, kesederhanaan, dan kerendahan hati adalah nilai-nilai yang harus terus dijaga. Dunia mungkin penuh dengan orang-orang seperti Juwita, tetapi jika kita bisa membawa perubahan, meskipun hanya sedikit, dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik. Kesombongan mungkin tampak menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi pada akhirnya, hanya kerendahan hati yang akan membawa kedamaian sejati.